Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Puspita Garini dengan NIM 1806744, Pendidikan Sosiologi kelas 6B Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjawab ujian tengah semester genap pada mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh, MPD, MA, serta Ibu Rika Sartika, MPD. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai manfaat setelah saya mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik pada semester ini. Manfaat yang saya peroleh antara lain saya mampu memahami berbagai konflik dalam masyarakat dari berbagai sisi. Bagaimana dan mengapa suatu konflik dapat terjadi, serta menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik berdasarkan teori yang telah saya pelajari. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan. Menurut salah satu artikel jurnal berjudul Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa, karya Idris Talib pada tahun 2013, terdapat 6 strategi dalam menyelesaikan konflik, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Namun, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan 3 strategi. Di antaranya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Strategi ini juga seringkali disebut jalan damai dalam menyelesaikan konflik yang ada. Adapun menurut Henry Campbell Black, negosiasi adalah proses pengajuan dan pertimbangan yang dilakukan dalam sebuah tawar-menawar hingga tawaran yang dibuat dapat diterima oleh pihak yang melakukannya. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan agar suatu negosiasi dapat memperoleh win-win solution, menurut Lili Adiwibowo pada tahun 2008. Antara lain, pertama, eksplorasi. Pada tahap ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis konflik yang terjadi. Dalam langkah ini pula, antar pihak saling mengemukakan permasalahan menurut pengalamannya masing-masing. Yang kedua yaitu tawar-menawar. Pada langkah ini yaitu pihak yang terlibat berdiskusi dan berunding hingga mencapai kesepakatan antar pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu legalisasi. Pada tahap ini yaitu pengesahan hasil negosiasi antar pihak, dapat berupa surat perjanjian atau catatan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, mediasi diartikan sebagai proses pengikut-sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan atau konflik sebagai penasihat. Mediator pada strategi ini diharapkan seseorang yang berada pada posisi netral dan tidak memihak siapapun. Sementara itu, menurut M. Marwan dan Jimmy P., mediasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan agar mediasi dapat memperoleh win-win solution. Menurut Asmawati dalam salah satu jurnalnya yang berjudul Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang dipublikasikan pada tahun 2014, antara lain 1. Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan. Yang kedua, mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan. Yang ketiga, mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu. Yang keempat, kesiapan pemecahan masalah. Yang kelima, kerjasama memecahkan masalah. Dan yang keenam, membuat suatu persetujuan tertulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang dilaksanakan antara pihak-pihak yang berselisih serta dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri.
Selain itu, menurut Erzsébet, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan atau konflik oleh seseorang atau beberapa arbiter yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara tanpa diselesaikan melalui pengadilan. Terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar suatu arbitrase dapat memperoleh win-win solution. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 4. Antara lain, pertama, terdapat persetujuan antar pihak bahwa konflik yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang. Selain itu, arbiter berwenang menentukan hak dan kewajiban para pihak apabila belum diatur dalam perjanjian. Yang kedua yaitu persetujuan atas penggunaan arbitrase dimuat dalam dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Yang ketiga yaitu kesepakatan penyelesaian arbitrase yang terjadi dalam bentuk pertukaran surat dapat menyertai catatan penerimaan surat. Adapun catatan tambahan mengenai pelaksanaan arbitrase ini, di antaranya 1. Konflik terjadi mengenai bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang berselisih. Lalu yang kedua, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila sengketa menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Sekian pematerian singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.